Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau share kegiatanku setelah aku pulang kerja. Tidak banyak untuk bisa diceritakan. Kali ini aku hanya mencoba untuk membuat masakan dari nasi goreng, tapi sebelumnya aku mau bikin bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah ini biasanya digunakan untuk masak balado, kemudian seperti rendang tapi yang pakai pedesnya ya. Kalau yang nggak pedes mungkin pakai bumbu kuning aja. Kemudian ya macam-macam sih untuk kegunaannya. Termasuk juga untuk nasi goreng aku mau pakai bumbu dasar merah ini. Komposisi atau bahan-bahan dari bumbu dasar merah ini adalah bawang merah, kemudian bawang putih, lalu ada cabai merah besar, kemudian aku pakai juga kemiri, lalu ada selain kemiri itu ada namanya ketumbar. Ketumbar, iya ketumbar. Untuk berat dari masing-masing atau jumlah dari masing-masing bumbu tersebut kurang lebih untuk bawang merah itu 1 genggam, kemudian bawang putih juga 1 genggam, hanya saja bawang merah aku lebih banyakin sedikit daripada bawang putih. Kemudian untuk cabai merah besarnya kurang lebih 4-5 untuk cabai merah ukuran besar. Lalu kalau teman-teman mau ini yang pedas bisa gunakan juga cabai merah keriting ya. Kalau ini aku pakai cabai merah biasa. Teman-teman bisa juga tanpa menggunakan ketumbar karena aku suka yang bau ketumbar, jadi aku pakaikan saja untuk ketumbarnya. Untuk garam aku juga pakai tapi hanya setengah sendok teh saja supaya memang nggak mau begitu asin, tapi ini aku pakai buat lebih ngawetin karena garam kan sifatnya dia mengawetkan juga ya teman-teman. Aku menggunakan air saja untuk membantu ngeblender sama untuk mengganti minyaknya karena nanti aku tumis juga, jadi nanti tumisannya pun kan juga pakai minyak, jadi ya untuk memblender aku lebih cenderung untuk menggunakan air. Ini aku blender sampai halus aja, bukan setengah kasar ataupun setengah halus, jadi halus aja. Bumbu dasar sudah halus, lanjut aku tumis pakai pakai api kecil aja supaya nggak gosong. Pakai minyak secukupnya aja, mungkin kurang lebih 2-3 sendok makan minyak. Kalau sudah agak panas, tuangkan bumbu halusnya. Lalu diaduk-aduk supaya di bawahnya nggak gosong dan dapat matang secara sempurna. Sambil nunggu bumbu dasar matang, ini aku siapin untuk stok frozen food, tapi aku mau pisah bagi dua. Yang satu mau aku simpan di freezer, yang satu mau aku simpan di kulkas yang bagian bawah. Kenapa? Supaya ketika aku mau masak si frozen food ini diantaranya adalah sosis, nugget, itu nggak beku ya teman-teman. Jadi untuk proses memasaknya akan lebih matang secara sempurna. Nggak perlu harus disiram pakai air panas dulu ataupun di defrost. Balik lagi ke bumbu dasar. Nah, ini udah hampir matang, ditandai dengan airnya sudah hampir menyusut semua, jadi sudah meletup-letup. Tinggal ini menguapkan air yang tinggal sedikit tadi. Bentar lagi, artinya bentar lagi ini sudah mau matang. Lanjut, ini aku masak nuggetnya ini buat anakku yang kedua, yang anak kecil tadi. Yang anak umur 4 tahun. Jadi karena ibu sama kakaknya masak atau makan nasi goreng yang memang agak pedas karena nanti aku kasih cabai. Jadi untuk Khalid makanannya adalah hari ini lauknya hanya pakai nugget karena tadi siang sudah pakai sayur sama lauk yang bukan frozen food.
Untuk nasi gorengnya aku pakai sosis 2 buah, kemudian ada daging slice. Aku pakai 3 atau 4 kalau nggak salah, 3 sampai 4 lembar lah. Untuk 2 menu porsi nasi goreng. Sorry, untuk 2 porsi nasi goreng. Untuk daging slice-nya aku potong-potong lagi, sosisnya pun juga aku potong-potong. Dan ternyata aku pakai pisau kecil ini kurang proper. Jadi aku ini rada alot ya jadinya ya, rada nggak tajam. Jadi aku ganti aja pakai pisau yang besar. Nah, gini kalau pisaunya tajam kan kerja juga jadi lebih enak ya teman-teman. Aku iris juga atau aku tambahkan juga cabai merah besar supaya, tapi yang warna hijau, supaya tampilannya sih lebih cantik aja, nggak cenderung coklat aja ataupun merah. Jadi aku tambahkan nuansa warna hijau untuk nasi gorengku. Dan alhamdulillah bumbu dasarnya sudah matang. Jadi pas ketika aku selesai giris-giris, bumbu dasar sudah matang, artinya kita siap buat bikin nasi goreng. Untuk penyimpanan bumbu dasar sendiri, gunakan wadah yang bisa tertutup rapat supaya dia nggak terkontaminasi dengan udara ketika ataupun bau ketika dia disimpan di dalam kulkas. Lanjut, yuk kita mulai eksekusi untuk pembuatan nasi goreng. Ini aku tambahin juga bawang merah iris dan bawang putih iris, tapi sedikit aja, cuma 2 iris. Masak nasi gorengnya pakai wajan yang tadi aja, pakai wajan bekas bikin bumbu dasar. Ini aku tambahin minyak goreng sedikit, lalu kita masukkan bawang merah bawang putih iris. Bawang merah bawang putih ditumis dulu sampai harum, baru kemudian dimasukkan potongan daging yang tadi kita buat di awal dan sosis. Untuk menumis dagingnya sendiri itu biarkan dulu sampai dagingnya kecoklatan ya teman-teman. Kalau aku inginnya seperti itu. Nah, baru kemudian ketika si daging ini sudah coklat, maka aku masukkan tambahan lainnya seperti sosis sama cabai hijau. Lanjut masukin bumbu dasar merah secukupnya. Kalau aku kurang lebih 1,5 sendok makan. Kita tumis dulu, baru kemudian kita masukkan nasi. Di nasi gorengku kali ini aku pakai saus tiram, kemudian kecap Inggris supaya tambah harum gitu ya. Kalau dikasih kecap Inggris biasanya masakan itu semua akan menjadi semakin harum dan tentunya lebih enak. Diaduk-aduk dulu biar nyerep, lalu kita masukkan nasi. Di sini supaya pedas aku cuma tambahin cabai bubuk ya teman-teman, cabai bubuk bukan cabai iris. Jadi karena kebetulan cabai irisku habis, bukan cabai iris, artinya cabai rawitku habis. Jadi aku hanya punya stok cabai bubuk, jadi ya aku tambahin cabai bubuk aja. Diaduk-aduk biar rata, yang masih berupa bongkahan atau yang gerenjel-gerenjel itu di penyet-penyet aja supaya hancur, supaya teksturnya juga lebih bagus. Kemudian tambahin garam, kaldu, micin kalau pengen lebih strong rasanya. Kasih kecap manis sesuai selera. Mateng deh, siap disantap. Jangan lupa untuk cek rasa sebelum matang. Koreksi rasa jika ada yang kurang garam, kurang asin, tambahin garam, rasanya kurang manis, jika ada yang suka manis, tambahin kecap. Untuk tambahannya aku pakai telur dadar. Telur dadar ini hanya dari 2 buah, dari butir telur.
Lalu aku tambahin daun bawang seledri biar lebih wangi. Kocok terus, kemudian digoreng di api yang agak besar. Kemudian minyaknya agak panas, tuang agak atas sedikit supaya kenapa? Supaya karena aku pengen telur dadar yang seperti di warteg. Jadi katanya resepnya adalah seperti itu. Kalau aku lihat-lihat di channel di YouTube ya, cara masaknya adalah seperti itu. Cobain deh nanti teman-teman. Kalau belum jelas di sini bisa browsing di YouTube lain, video yang lain. Bagaimana caranya kita membuat telur dadar warteg gitu. Nanti caranya akan kurang lebih seperti itu. Dan ini kuncinya katanya adalah ngocoknya yang harus kenceng sampai dia berbuih. Jadi dia akan lebih mengembang. Jika ada yang terlewat dari saya, mungkin bisa diingatkan lewat komentar ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah masakan untuk malam ini sudah jadi, alhamdulillah. Jadi kita beres-beres dulu. Siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, lalu setelah itu kita ngaji, kemudian baru makan. Tapi ternyata pas lihat jam masih ada cukup waktu untuk aku beres-beres dapurnya dulu. Jadi ini aku cuci piring dulu aja, sekalian ngeberesin dapur, kompor supaya lebih bersih, supaya rapi, baru kemudian bisa merasa lebih lega untuk mengerjakan hal lainnya. Lanjut teman-teman, ini aku setelah beres-beres sholat maghrib, lalu kita ngaji dulu. Biasanya aku ngaji bareng anak-anak, kemudian nah ini Khalidnya lagi sholat nih, dia terlambat sholatnya. Kemudian kita ngaji, kalau anakku yang gede dia harus murojaah 3 surat, kemudian hafalan, nambah hafalan setidaknya 2 ayat, tapi rata-rata memang 2 ayat ya. Kemudian baca iqro'nya, lalu Khalid juga masih dalam tahap belajar untuk rutin mengaji. Ini Kah baru mulai untuk Iqro 2. Jadi karena waktu itu pernah kejeda agak lama. Untuk Iqro 1-nya dia nggak mau naik ke Iqro 2, jadi pengennya ke Iqro 1 terus. Kemudian ada jeda agak lama, jadi sekarang baru mulai masuk ke jilid 2 atau Iqro 2. Ini sampai posisinya tiduran, yang duduk, yang kepalanya goyang-goyang, kakinya goyang-goyang. Ya pokoknya alhamdulillah. Ini untuk mulai tahapan belajar ya. Untuk memulai belajarnya masih ngikutin gaya anak, masih ngikutin gaya Khalid karena masih berumur 4 tahunan. Jadi belum aku disiplinkan untuk harus begini begitu. Semoga aja itu adalah cara yang benar untuk memperkenalkan anak untuk suka belajar. Lanjut, ini mengerjakan PR. Sebenarnya bukan PR sih, ini karena Mas Gani ini pas belajar online, kan ini masih belajar online ya. Jadi tugasnya yang tadi siang itu belum dikerjain, jadi dia nungguin ibunya pulang baru kemudian mengerjakan tugas. Karena khawatir ini kali ya kurang teliti sih anaknya, maaf. Jadi dia lebih suka untuk ditemanin ibunya untuk mengerjakan tugas. Tapi kalau misalnya dia belajar online ya sama ayahnya, maka ayahnya akan memaksa dia atau membiarkan Mas Gani untuk mengerjakan sendiri, meskipun ada sedikit bukan panduan ya, tapi diawasin gitu. Tapi lebih cenderung ayahnya akan membiarkan si anak ini mengerjakan sendiri tanpa bantuan, hanya diawasin aja. Jadi agak berbeda ya antara gaya ibu dan ayah ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Untuk sang adik, dia lagi masih belajar baca tulis. Aku kasih di Bimba, aku sama ayahnya kasih kesempatan untuk belajar di Bimba. Jadi kalau malam tinggal mengulang aja.
Untuk cara belajar baca tulisnya, kalau di rumah cenderung untuk aku buatkan satu game gitu, jadi nggak saklek seperti belajar gitu. Khawatirnya nanti anaknya justru akan bosan. Jadi diramu dalam bentuk game, seperti apalah nanti kreasi ibunya sendiri. Bisa jadi dengan cara misalnya aku menulis sebuah kata-kata banyak, kemudian Khalid disuruh untuk mencari kata apa gitu, misalnya kata pohon atau nama dia sendiri, dicari kemudian dilingkarin dari sekumpulan kata-kata yang ada di kertas. Setelah belajar, mengerjakan tugas selesai, bermain game tadi, belajar baca tulis selesai, lanjut untuk bermain bebas. Nah, ini anak-anak lagi suka-sukanya main lempar tangkap. Ini tuh malam-malam ya teman-teman, sebelum tidur. Jadi biasanya mereka pasti berolahraga atau beraktivitas apapun. Misalnya kita main kartu ataupun baca buku, atau sekarang kita mau lempar tangkap dulu sebelum mereka tidur. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dulu share video aku kali ini tentang kegiatan aku kali ini sepulang kerja. Semoga ada manfaatnya, dan jika ada kesalahan baik tutur kata ataupun tulisan di dalam video ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video ataupun kesempatan berikutnya. Dah, assalamualaikum.